Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauda Faruk, NIM 226010 kelas A. Oke, di sini saya akan mereview materi C6. Oke, langsung saja. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Salah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan ucapan pembukaan yang menunjukkan bangunan baru yang indah, keamanan, dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat sedang pura tikus dengan berpura-pura para kerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal, 2. Mendefinisikan kegiatan, 3. Aktivitas sequencing, 4. Estimasi sumber daya, 5. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, 6. Membangun jadwal, 7. Mengontrol jadwal. Ringkasan manajemen waktu proyek itu di bawah. Dan planning schedule management, tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, deskripsi proses. Terus ada mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasa yang ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang dirap. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Bersusunan daftar aktivitas dan atribut. Aktivitas berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan, sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Terus ada milestones. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan membentuk kemajuan. Ada sequencing activities, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah kegiatan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Sudah ada 3 dependencies. Mandatory dependencies melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek. Kadang-kadang disebut hard logic. Discretionary dependencies didefinisikan oleh tim proyek. Kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjalan kelak. External dependencies melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Network diagram proyek X seperti bawah. Terus ada arrow diagram method ADM, sering disebut aktivitas arrow AOA network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. Dari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya
dan tarik semua antara node 1 dan node-node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Terus menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh dua atau lebih aktivitas. Sebuah pengembangan terjadi ketika dua atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyeksi sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Precedence diagramming metode PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunar manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Terus ada dependency types di bawah. Terus ada contoh PDM network diagram di bawah. Ada estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, material, mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya tersebut. Bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini? Pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia? Sebuah research breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar, perkiraan pesimis, serta perkiraan optimis seperti 3 minggu. Untuk optimis 4 minggu untuk yang paling mungkin dan 5 mungkin untuk estimasi pesimis. 3 point estimasi diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan jadwal, tanggal, dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis, yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting di antaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain, dan analisis PERT. Terus ada Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender simbol yang digunakan. Diamond hitam, sebuah milestones, batang hitam tebal, ringkasan tas, batang tipis horizontal, drastic tas, mana dependencies between tasks. Menambahkan milestone pada Gantt chart, banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting untuk prestasi pada proyek. Cara normal membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tongkat. Smart kriteria, linear baru, specific, measurable, actionable, realistic, time-bound. Untuk tracking Gantt chart. Mungkin sekian dari review saya. Akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.